kuat banget bumbunya. Dan juga dia kenyal, minyak kecil-kecil jadi keras gitu. Dan kuahnya ini, meskipun dia itu bening, tapi dia tuh gurih. Dan dia itu kayak seger-seger umami gitu ya. Itu kecil-kecil dan ketika digigit dikunyah itu keras-keras gitu. Pedas, gurih, kompleks. Ada manis dari kecap manisnya, tapi juga di balance sama segernya. Dan dapat air dari acarnya itu, bikin melek. Wah, nih sahabat Ai, lihat ya, kita ngintip dulu bawahnya. Wah, mie-nya warna merah ternyata. Ini udah dibumbuin ternyata pakai angka. Dia tuh rasanya rich banget, tapi kuahnya itu nyegerin. Wah, enak banget. Dan chashu-nya, umami banget rasanya. Dari antara semua chashu vegetarian yang pernah aku cobain, ini yang paling umami. Sahabat Ai, kembali lagi di Cerita dan Rasa. Makan enak, makan sehat. Hari ini adalah hari perbakmian buat kita semua. Karena hari ini kita akan eksplorasi beberapa tempat bakmi. Dan tempat yang pertama adalah Lianhua. Tempat dimana kita bisa dapetin mie Medan, tapi vegetarian. Nah, kenapa tempat ini tuh terkenal banget dan viral? Karena toppingnya itu loh, yang nggak bisa akan dibedain sama daging asli. Pokoknya kalau makan ini berasa kayak nggak vegetarian lah. Penasaran kan? Aku juga nih, langsung yuk kita lihat ada apa aja sih yang terkenal. Yuk. Halo Kak. Kak, aku mau order nih, tapi aku pengen tanya dulu yang terkenal di sini apa ya? Di sini ada bakmi keriting Medan sama bihun goreng komplit, Kak. Bakmi keriting Medan sama bihun goreng komplit. Karena aku tahu yang viral di sini bakmi Medan, aku harus cobain yang itu kayaknya. Oke, siap. Aku order itu satu ya. Terima kasih, saya tunggu ya. Oke. Thank you. Sahabat Ai, ini dia menu pertama kita, mie Medan. Salah satu tipe mie yang aku paling suka. Coba kita lihat ya yang kali ini kayak apa. Wah, seperti biasa, mie Medan keriting-keriting kecil-kecil. Ada kuahnya juga. Kita langsung aja siram lah ya sahabat Ai ya. Siram, tapi jangan semua. Seperti biasa, aku suka seruput-seruput juga kuahnya. Kita aduk dulu. Lihat tuh. Wah, mie-nya tuh kayak berwarna, berbumbu gitu ya. Terus dia keriting-keriting, kenyal sepertinya. Mari kita langsung cobain aja. Mie Medan, kalau yang bikinnya bener, nggak mungkin mengecewakan. Ini kelihatannya ya, warnanya sih soft gitu ya, meskipun ada browningnya, tapi rasanya itu kuat banget bumbunya. Dan juga dia kenyal, minyak kecil-kecil jadi keras gitu. Dan kuahnya ini, meskipun dia itu bening, tapi dia tuh gurih. Dan dia itu kayak seger-seger umami gitu ya. Plus dia banyak daun-daunnya juga yang bikin seger. Ada seledri, ada daun bawang. Oh, bukan daun bawang, ini seledri. Wah, ini seledri ternyata sahabat Ai itu yang ijo-ijo ya. Jadi dia bikin seger lagi. Boleh deh ditambahin, karena ini seledrinya yang bikin spesial ya. Dengar-dengar katanya resto ini nggak pakai bawang ya. Tapi bumbunya ini bener-bener kuat banget kalau sahabat Ai bisa lihat nih. Tuh, warnanya aja dark brown gitu ya. Nah, ini enak nih kalau dikasihin sama kondimen. Di sini ada apa ya? Oh, kecap asin. Boleh deh kecap asin. Mungkin sedikit aja ya, karena ini udah asin. Tapi kecap asinnya bisa ngasih gurih. Tambah sedikit lagi.
Di sini ada cabai juga. Kayaknya cabainya, cabai diacar. Kalau cabai udah diacar tuh pedesnya berkurang, yang bikin aku bisa makan banyak. Dan kalau dicampurin gini bisa bikin tambah nafsu makan deh pokoknya. Nah tapi kalau aku tuh suka pilih-pilih. Cabainya aku pilih yang hijau. Karena kalau hijau tuh bikin nambah seger. Dan dia tuh ngasih, apa ya, rasanya tuh beda sama yang warna merah. Dia lebih nggak nusuk. Tipe aku deh. Tapi boleh lah ya merah satu. Merah lebih pedes soalnya sahabat AI biasanya. Nah, kita coba, kita makan bareng sama cabai potongnya. Ada di situ. Cabai potong yang udah diacar. Pecah. Sama ada yang crispy-crispy-nya juga nih. Oh, yang crispy enak. Nyari lagi yang crispy. Nah, ini dia. Yang crispy tuh kayak kulit pangsit tapi dia mimik kulit babi, kulit ayam gitu loh. Persis banget. Coba aku mau gabungin sama sayurnya juga sama mie-nya ya. Sayurnya tuh juga seger-seger. Montok ya istilahnya, lihat deh. Togonya tuh montok-montok dan masih kriuk-kriuk. Ini cara bikin toge yang bener ya. Jangan kematangan sahabat AI. Mana teksturnya ya kan, ini sempurna banget. Hari ini kita makan sehat ya sahabat AI. Seperti setiap hari kita juga harus makan sehat. Sayurnya dibanyakin. Tapi aku juga suka banget ini ada chashu. Tambahin juga sama kriuk-kriuknya tadi udah di bawahnya. Kasih kuah yang seger, gurih, umami. Enak banget. Gak ketebak loh. Ini terbuat dari jamur atau terbuat dari kedelai. Sahabat AI, ini permulaan yang sangat bagus buat hari perbakmian kita hari ini. Ini kan mie Medan ya. Selanjutnya aku mau kasih lihat kalian semuanya satu tempat, mie Pontianak. Semoga seenak ini, sesurprising ini. Penasaran? Yuk kita langsung aja lihat. Makan enak, makan sehat. Sahabat AI, kita udah sampai nih mie vegetarian Atung dan lihat nih menunya banyak banget. Tapi kita kan kesini buat bakmi kan, dan kita mau pesen nih yang bakmi originalnya dia, yaitu bakmi chashu jamur. Plus dia tuh juga ada pangsit. Ini harus kita coba pesen, dan pangsitnya tuh pasti nanti ada di kuahnya gitu. Pokoknya aku penasaran banget, pengen aku cepet-cepet makan. Yuk kita langsung order. Sahabat AI, kita udah sampai di tempat kedua kita. Ini adalah bakmi vegetarian Atung. Nah, ini yang punya itu orang Pontianak, tapi katanya itu sudah dimodifikasi supaya rasanya itu menjakarta ya. Nah, kita lihat nih, ada topping apa aja sih? Yang pasti kita kelihatan banget nih ada chashu ya. Warnanya merah, bagus banget. Terus ada kayak jamur di sini, jamur kecap ya. Terus ada sayur-sayurannya juga, dan ada toge. Togenya seger banget, gendut-gendut togenya. Dan ada mie-nya nih. Mie-nya tuh dia kayak kecil-kecil. Kita mau lihat nanti teksturnya kayak gimana ya. Dan di sini juga lengkap banget. Ada wontennya juga. Nah, kalau kita lihat di sini kuahnya ini nggak ada seledri, nggak ada apa, karena memang kalau khas Pontianak tuh nggak terlalu kasih seledri ya. Nah, tapi yang penting gini, rasanya nih, soalnya ini sudah dimodifikasi ke Jakarta. Gimana ya? Kita cobain ya. Kita basahin sedikit mie-nya supaya enak dimakannya, dia bisa diangkat-angkat. Kita lihat dulu. Wah,
bikin mie itu susah banget, stepnya banyak. Jadi kalau bisa sampai kayak gini nih ditarik aja ya, itu keras gitu. Keren banget. Oke. Mie-nya itu sebetulnya ngingetin aku sama mie Kalimantan. Ya karena Pontianak juga Kalimantan ya. Tapi karena dia itu kecil-kecil dan ketika digigit, dikunyah itu keras-keras gitu. Jadi ada crunchy-crunchy-nya. Jadi karena kecil-kecil juga teksturnya itu asik kalau dikunyah dimakan. Nah kita juga mau coba ini jamurnya. Karena nggak tahu sahabat Daai tahu nggak ya kalau di Pontianak itu banyak main kecap loh. Jadi kecap manis, terus lebih berbumbu dibandingkan mie Jakarta ya. Kita mau coba ini jamur kecapnya ya. Kuahnya. Oh ya, enak banget. Kenyal, gurih, manis. Kita minum dulu ya. Seger banget sahabat Daai. Ini udah mulai siang, terik. Asik banget dah kita minum yang seger-seger. Dan mie-nya ini juga gurih. Tapi yang pasti dia itu nyegerin juga. Jadi bisa makan banyak. Ngomong-ngomong kalau mie Pontianak biasanya dia di sininya nggak terlalu ada kering ya. Dia nggak terlalu ada saus atau apa. Tapi di sini kita bisa tambahin berbagai macam kondimen. Contohnya di sini ada sambal. Dan aku selalu suka mix. Ini adalah tips makan bakmi ala Enji. Dikasih sambalnya di mie-nya, bukan di kuahnya. Dan nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, tenang aja. Kita masih ada acar sambal lagi ya kan. Acar cabai hijau. Emang yang paling enak itu cabai hijau dibuat acar. Karena dia tuh ngasih rasa seger. Dan tips makan bakmi ala Enji lagi. Airnya juga diikutin sedikit aja. Nah, cobain sahabat Daai habis ini. Nggak pernah kan dimakan sama airnya. Oh satu lagi sahabat Daai. Saya harus ambil dulu tapi. Saya mau ambil kecap manis. Karena kalau di Pontianak itu harus penting banget manis. Kecap manis itu yang bikin menjadi trademark gitu ya. Ini yang menjadi pembeda. Meskipun di Jakarta juga ada sih orang yang dicampur kecap manis ya. Cuman orang Jakarta tuh lebih suka yang asin-asin. Tapi hari ini kita harus balik ke otentiknya. Campur. Wah, lihat tuh. Kita tambahin lagi supaya gampang nyampurnya ya. Wangi banget dari baunya udahan ini. Langsung kita cobain sahabat Daai. Pokoknya kalau makan mie Pontianak itu kalau nggak sampai warnanya kayak begini, belum maknyus gitu ya. Pedas, gurih, kompleks. Ada manis dari kecap manisnya. Tapi juga di-balance sama segernya dan dapat air dari acarnya itu, wah, bikin melek. Nah kalau chashu ini sayang kalau kita tambahin kecap lagi. Sudah biarkan dia menjadi bintangnya sendiri nih. Enak banget. Emang makan bakmi itu ada stylenya. Yang masak itu harus berseni juga, tapi cara makannya itu juga penting sahabat Daai. Kalau sahabat Daai dapat semangkok mie, cara makannya nggak kayak gini, pasti beda deh. Cobain deh sahabat Daai, nanti pakai tips-tips yang aku kasih tadi. Nah selain ini, sebetulnya ada satu tempat lagi yang aku pingin ajak sahabat Daai lihat juga. Nah tempatnya ini juga nggak kalah spesial, dia juga mie Pontianak juga. Nah sahabat Daai abis ini temenin aku aja makan di sana. Makan enak, makan sehat.
Sahabat Daai, sampai juga nih kita ke tempat ketiga kita, yaitu bakmi garing vegetarian. Bakmi garing vegetarian ini asalnya dari Riau, dan sahabat Daai pernah nggak nih makan mie Riau? Karena aku nggak pernah, dan ini experience pertama kali aku makan mie Riau. Jadi penasaran banget. Kalau dari looknya, namanya aja mie garing ya. Jadi dia tuh keras-keras garing gitu, tapi bukan ifumi ya. Dan untuk kuahnya, wah, warnanya itu gelap, pasti kayaknya berbumbu banget. Kita langsung cobain aja yuk. Wah, kaget sih. Ternyata meskipun dia berbumbu, dia tuh seger banget. Kayak ada daun seledrinya gitu loh. Enak banget. Nah, sekarang aku mau cicipin sama mie-nya nih. Seperti biasa, tips makan bakmi ala Enji itu disiram dikit, tapi nanti tetap diseruput di belakangnya. Coba kita puter dulu. Wah, minyak tuh keset. Garing dalam arti keset ya tuh. Dan tuh kaku-kaku gitu. Kita cobain. Dan warnanya agak gelap ya. Berasa banget. Wah, nih sahabat Daai lihat ya, kita ngintip dulu bawahnya. Wah, mie-nya warna merah ternyata. Ini udah dibumbuin ternyata pakai angka. Nah, angka itu memang sehat banget ya, bisa naikin trombosit juga. Mungkin beberapa sahabat Daai udah banyak yang sering makan juga. Tapi pernah nggak nih dimakan sama mie? Ternyata enak banget. Kalau nasi goreng angka itu sering kalau di Makassar ya, nasi goreng merah tuh, pakai tomat, pakai angka. Tapi ini pakai mie, ternyata enak banget. Kita mau coba sekalian pakai toppingnya deh ya. Nah, di sini ada chashu juga nih. Nah, melimpah juga nih toppingnya ya, besar-besar. Togenya juga seger-seger banget. Kita coba. Wah, dia tuh rasanya rich banget, tapi kuahnya itu nyegerin. Wah, enak banget. Dan chashu-nya umami banget rasanya. Dari antara semua chashu vegetarian yang pernah aku cobain, ini yang paling umami. Dan ini mirip banget sama chashu asli. Nggak bisa nebak kalau ini vegetarian deh kalau makan. Aku pengen coba tuang lebih banyak kuahnya, karena kuahnya ini seger dan angka itu kan punya ciri khas apa ya? Dia itu strong, kuat, rich gitu kan. Jadi kalau dicampur itu nge-balance, dan aku kalau makan tuh harus kayak semuanya balance gitu. Dan aku harus aduk karena angkanya ini harta karunnya di bawah sahabat Daai. Oke. Sama ini ngingetin aku sama terutama yang saus angkanya itu ya. Aku pernah makan ada bakso vegetarian yang enak banget, namanya falafel. Beda bentuk sama ini, tapi rasanya kok mirip itu ya. Itu dari Mediterranean. Mirip rasanya itu. Emang unik sih ya, di Riau itu kan sebetulnya deket sama Peranakan ya. Secara geografi dia itu deket sama Malaysia. Jadi apakah mungkin ada elemen-elemen Malaysia masuk ke sini juga, elemen luar negeri masuk ke sini juga? Mungkin, karena ini unik banget rasanya. Wah, enak banget. Nah, sahabat Daai itu harus cobain sendiri deh, soalnya udah deskripsi kata-kataku udah abis nih, unik dan enak banget. Halo Enji, Halo, gimana? halo. Aduh, makanannya enak banget kok. Masa? Iya, ini pertama kali loh aku nyoba mie Riau. Iya. Jadi ini impresi pertama yang merepresentasikan seluruh Riau ini ada di mangkok ini. Iya. Ini bener angka ya, pakai angka? Iya, pakai angkat dia. Oh iya. Angkatnya dihalusin, terus ntar dikasih bumbu gitu. Oh, rasanya agak manis gitu. Ah iya, aku juga tadi notice kalau di Jakarta kan biasanya mie bakmi itu asin ya. Asin. Karena Jakarta khasnya ini manis gitu loh. Oh iya, tapi manisnya nggak terlalu sampai nyelekit banget. Enggak gitu. Iya, dan angkanya itu dihalusin jadi bisa kayak
keaduk di sama Iya, mie-nya. kan di dalam mie-nya gitu. Enak banget sih. Sekarang ini mie-nya kita juga udah bikin yang mie kering punya. Oh. Jadi mie-nya bisa masak di rumah sendiri gitu. Ada Oh, mie, gitu, ada ada. bumbunya, ada. Oh, tapi mie-nya tuh berarti bikin sendiri juga Bikin ya? sendiri semua gitu. Wih, sahabat Sampai Ai. dikeringkan, jadi biar orang kalau kamu keluar kota bisa makan di sana gitu. Oh iya, Iya. dikeringkan itu jadi orang bisa bawa-bawa pergi Bawa juga. pergi juga aman keluar ya? kota gitu. Tadi sempat bilang ke sahabat Daai juga kalau ini teksturnya agak beda seperti mie Medan, mie Iya, apa ya? iya. Dia tuh agak lebih kecil. kecil Iya, betul. kecil. Keritingnya dikit, tapi Aha. dia itu lebih kayak garing gitu. Iya. Emang di Riau kayak gitu ya? Dia memang kayak gitu. Ini juga bikinnya khas Bagan punya, semua dari Bagan. Gitu. Bagan, Iya. oh ya. Aslinya kalau kakak dari mana? Bagan Siapi-Api. Wah, pantesan ini otentik banget. Iya. Lidahku asing ini nggak pernah makan, tapi enak, cocok banget. Iya. Ya dan ininya seger juga. Heeh. Tadi kirain, wah ini kecap apa manis banget, ternyata seger. Enggak, dia memang kita kasih obat juga. Jadi ada bau obatnya keluar. Herbal ya? Herbalnya. Pantesan seger ya dia. Iya, segar. Ini sehat juga dong. Iya. Di sahabat Daai kalau lagi ngidam mie tapi tetap mau hidup sehat nih. Tapi ini semuanya kan berarti vegetarian satu restoran ya? Iya, vegetarian. Itu kok bisa kepikir bikin yang Riau tapi vegetarian itu? Karena waktu dulu pernah kita usaha yang lain nggak jalan, akhirnya coba buka usaha kayak vegetarian gitu kan. Ternyata peminatnya banyak gitu. Akhirnya ya udah terus sampai sekarang. Udah jalan lebih kurang 10 tahun. 10 tahun? Iya. Astaga, 10 tahun. Ya kalau udah bisa 10 tahun di Jakarta, bakmi ya berarti udah terbukti banget sih. Bisa dikatakan hampir semua udah kenal. Udah kenal. Online juga buka? Online buka. Online kita bisa kebanyakan yang beli itu di online. Yang Iya. datang makan lumayan juga sih. Kayaknya ya kan saya sering kuliner keliling Jakarta. Kayaknya ini mie Riau satu-satunya yang pernah saya tahu ya. Saya nggak pernah ketemu lagi. Sahabat Daai ini langka banget sih. Nah sahabat Daai makanya jangan khawatir lagi, harus nyobain karena udah approve banget. Kok Pak Awi thank you banget nih udah sharing dan makanannya juga menginspirasi banget aku dan juga sahabat Daai. Sahabat Daai tentunya terima kasih juga nih udah ngikutin pembicaraan kita tadi dan juga nemenin aku makan dari tadi. Sahabat Daai jangan lupa nih like, komen, dan subscribe Makan Sehat Daai TV dan nyalain tuh lonceng notifikasi supaya sahabat Daai nggak ketinggalan sama episode-episode berikutnya di mana kita akan terus menjelajah seluruh kuliner dan selalu ada cerita di balik setiap rasa. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Makan enak, makan sehat. Dadah.